Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Iriani Rayo, NPM 2020020065 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang ruang lingkup ekonomi publik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang ruang lingkup ekonomi pembangunan, maka ada baiknya kita ketahui dulu apa sih pengertian dari ekonomi publik. Jadi, ekonomi publik itu adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan inti kita, yaitu mengenai ruang lingkup dari ekonomi publik tersebut. Jadi, yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi publik ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintah, kemudian APBN, penerimaan pemerintah, pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian, pemerintah dan pencemaran lingkungan, peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi, kemudian yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor real. Sekarang kita lihat dari masing-masing ruang lingkup tersebut, kira-kira apa saja yang akan dibahas di dalamnya. Jadi ruang lingkup yang pertama yaitu mengenai pengeluaran pemerintah. Jadi di dalamnya akan dibahas mengenai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya ada APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Itu biasanya selama 1 tahun. Kemudian ada ruang lingkup yang ketiga yaitu penerimaan pemerintah. Jadi sumber penerimaan negara itu berasal dari pajak, retribusi, keuntungan perusahaan, denda-denda, sumbangan masyarakat, pencetakan uang, hasil undian, pinjaman dan hadiah atau hibah. Jadi itu yang akan dibahas dalam ruang lingkup penerimaan pemerintah. Kemudian ruang lingkup yang keempat yaitu pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Jadi di dalamnya nanti akan dibahas dan atau akan diketahui cara untuk menganalisis pengaruh penerimaan pemerintah khususnya pajak terhadap kegiatan ekonomi. Nah, di dalam ruang lingkup ini juga akan membahas mengenai pajak terhadap produksi, komposisi produksi dan distribusi pendapatan. Kemudian ada ruang lingkup yang kelima yaitu pemerintah dan pencemaran lingkungan. Nah, mengenai ini ruang lingkup yang kelima ini itu akan dibahas mengenai peranan pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan. Pencemaran dan public goods, pencemaran dan analisis ekonomik dan kebijakan terhadap pencemaran. Kemudian ada ruang lingkup yang keenam yaitu peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Jadi ruang lingkup ini membahas mengenai bagaimana peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Jadi pengangguran itu merupakan penyakit atau masalah ekonomi makro yang mempunyai pengaruh baik ekonomi maupun non ekonomi yang luas.
Nah, inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang utama dan pengaruhnya sangat luas. Kemudian kita melangkah ke ruang publik yang terakhir. Ruang lingkup ekonomi publik yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor real. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi publik yang terakhir ini itu akan membahas mengenai peranan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor real dalam menanggulangi masalah ekonomi. Demikianlah pembahasan saya tentang ruang lingkup ekonomi publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.